menetapkan bahwa tidak akan ada nanti datang. Pemilihan kepala desa atau pilkada serentak berbasis digital di Kabupaten Karawang yang digelar pada 28 Desember 2025 menyisakan persoalan. Dari 9 desa yang melaksanakan pilkada digital, 2 desa terpaksa ditangguhkan penetapan hasilnya akibat adanya sengketa. 2 desa tersebut yakni Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Pakis Jaya, dan Desa Payung Sari, Kecamatan Pedas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Rekan Muhammad Azam, silakan laporan Anda. Ya, baik Alinda dan juga Tribuners bahwa di Karawang atau Kabupaten Karawang telah melaksanakan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak berbasis digital atau elektronik yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025. Diketahui 9 desa itu ialah terdiri dari desa Payung Sari di Kecamatan Pedes, kemudian juga desa Tanjung Mekar di Kecamatan Pakis Jaya, kemudian desa Wanakerta di Teluk Jambe Barat, dan desa Cikampek Selatan di Kecamatan Cikampek, kemudian desa Jatisari di Kecamatan Jatisari, desa Balongsari di Rawamerta, desa Sari Mulya di Kota Baru, kemudian desa Cikampek Utara di Kota Baru, dan juga desa Cadas Kertajaya di Telaga Sari. Yang dari 9 pilkades digital yang dilakukan di Karawang ini memang seluruhnya menggunakan digital, artinya tidak lagi menggunakan dicoblos atau surat suara, melainkan menggunakan dik dari pemilih untuk menyalurkan hak suaranya. Namun dari 9 pilkades digital tersebut sempat terjadi persoalan, bahkan videonya viral di media sosial di mana terjadi kericuhan yang terjadi di Payung Sari di Kecamatan Pedes maupun di Tanjung Mekar di Kecamatan Pakis Jaya, yang bahkan Bupati Karawang sendiri F. Sepuluh langsung turun ke lokasi tengah malam untuk menenangkan dan meredakan situasi kericuhan yang memang terjadi di pilkades di desa tersebut. Kemudian juga hasilnya diputuskan untuk 2 desa, yakni di Pakis Jaya maupun di Kecamatan Pedes ini ditangguhkan dikarenakan masih bersengketa dan masih dilakukan proses penyelesaian, dan apakah nanti diselesaikan secara musyawarah di antara semuanya ataupun bahkan dilanjutkan hingga ke tingkat pengadilan. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Saifullah menegaskan bahwa keputusan penangguhan tersebut merupakan arahan langsung dari Bupati yang menginginkan seluruh tahapan pilkades benar-benar clear tanpa adanya persoalan. Dan ia mengungkapkan bahwa penyelesaian ini dilakukan sejumlah mekanisme dan berjenjang, dan tidak diharapkan mudah-mudahan tidak sampai ke tingkat pengadilan. Dan saat ini untuk penyelesaian 2 desa tersebut masih berproses di tingkat musyawarah baik BPD, panitia maupun sejumlah saksi-saksi daripada para calon, dan ini nantinya sesuai mekanismenya diberi waktu 30 hari. Jika tidak unjung selesai, bisa dilakukan pengajuan gugatan ke pengadilan. Jika selesai, langsung ditetapkan hasil daripada pilkades di 2 desa tersebut. Dijelaskan juga bahwa untuk proses nantinya 7 desa yang sudah selesai ini akan segera diumumkan pemenangnya, dan seluruh daripada perangkat dan suara yang telah tersalurkan ini dijaga ketat secara 24 jam di kantor Satpol PP Kabupaten Karawang. Dan diharapkan, dijelaskan juga oleh Kepala Dinas bahwa ada dinamika-dinamika ini, namun secara keseluruhan untuk pelaksanaan pilkades digital yang merupakan pilot project atau percontohan ini berjalan dengan lancar, dan tentunya antusias daripada pemilih atau warga sangat tinggi, dan sangat dimudahkan dengan adanya berbasis digital atau tidak lagi menggunakan surat suara.
Demikian Alinda laporannya. Tangguhkan ya, itu seperti apa penjelasannya Pak? Oh ya, jadi untuk dua desa, untuk yang Pilkades di Karawang itu pada 28 Desember itu kita laksanakan 9 desa. Dengan 9 desa itu pada saat proses penghitungan memang ada 2 desa yang mengalami hambatan lah. Jadi kita lakukan penangguhan. Sebenarnya penangguhan ini proses tetap berjalan. Nah, proses tetap berjalan, tapi ada penundaan seperti ya, tadi kan kemarin terhenti penghitungannya untuk plenonya, dan akhirnya kan proses itu kita laksanakan juga. Nah, dalam hal untuk desa Tanjung Mekar dan desa Payung Sari di Pedas ini memang ada sedikit perselisihan dari saksi calon yang mengakibatkan pada saat itu tidak bisa langsung ditetapkan oleh panitia itu mengalami penundaan. Kedepannya bagaimana sesuai dengan amanat undang-undang itu kan dan permen, ketika ada perselisihan itu kita ada proses lagi, proses namanya selama 30 hari sejak diterimanya usulan dari BPD, penetapan dari BPD ke Bupati misalkan diterimanya tanggal 30 Desember, berarti 30 hari itu 30 Desember sampai dengan 30 Januari 2026 itu harus ada proses. Jadi prosesnya itu pertama proses mediasi. Nah, proses mediasinya kita harapkan itu bertingkat dari tingkat desa. Itu kemarin sudah ada berproses tuh untuk Payung Sari itu udah ada proses pleno lagi gitu kan ya. Dari tingkat desa, ketika itu difasilitasi tingkat kecamatan, dan nanti terakhir di tingkat kabupaten. Mediasi ini kan kita ingin mencapai musyawarah mufakat untuk pesta demokrasi desa ini, kita harapkan semuanya clear di bawah seperti itu. Nah, kemudian kalau memang nanti tidak ini ya salurannya tun ya di peradilan gitu kan, tapi kita harapkan semuanya sepakat lah, semoga dengan musyawarah dan mediasi ini bisa berjalan. Itu mungkin Itu secara umumnya. 2 desa itu apa sih Pak? Terkait apa sih Pak perselisihannya itu? Desa itu ya saya lihat kan ketidakpuasan aja mungkin panitia terhadap panitia segala macam Kak. Yang mereka pertanyakan, contoh mungkin panitia kan sudah mempersiapkan 24 jam kurang tidur, ya ada kesalahan kecil itu mungkin yang buru-buru harus dikoreksi, tapi di lapangan juga kita nggak bisa menahan istilahnya untuk saksi atau ya pendukung untuk proses. Kita juga kan tidak perlu ya mewakili lah, mereka juga punya hak untuk ini, cuman ya disalurkan secara tepat harusnya gitu kan. Nah, secara tepat ini kita proses musyawarah mufakat dalam jangka waktu yang 30 hari untuk mediasi tersebut. Kalau untuk hasilnya sendiri nanti yang 7 desa itu ada pengumumannya kapan, pemenangnya atau apa gitu? Ya ini kan semua kita sedang menunggu, yang 7 desa ini kan penetapan di tingkat panitia sudah, ya kita tinggal menunggu usulan dari BPD ke Bupati, tentunya lewat kantor DPMD. Nanti kita setelah itu kita sampaikan rekapitulasinya untuk dijadikan bahan ke Pak Bupati. Tanggal berapa Pak biasa Pak? Sesuai jadwal, kalau pengumumannya tanggal berapa ya? Sesuai jadwal itu tadi, sesuai jadwal yang ini. Yang 30 hari itu. Kalau clear itu, berarti clear itu misalkan, ya kan mereka kan untuk tahapan pleno itu kan paling lambat kan 3 hari. Nah 3 hari, kalau memang pada hari H itu sudah pleno, harusnya besok tuh BPD harus sudah bisa menyampaikan ke kita gitu kan. Atau paling tidak 7 hari gitu kan, 7 hari sudah menyampaikan untuk usulan hasil rekapitulasi yang akan dijadikan penetapan pemenang. Berarti kalau nama-nama yang beredar di WA atau di medsos belum penetapan itu ya baru? Itu udah di bawah. Kan penetapan itu kan keputusan panitia, keputusan BPD. Ya kan tinggal nanti kan berjenjang nanti dipengantar oleh BPD dan kecamatan untuk diusulkan ke Bupati seperti itu. Jadi itu udah di bawah itu tingkat secara hierarkisnya sudah. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.